Nama saya Ayu Lestari, 34 tahun, seorang guru bahasa Indonesia di sebuah SMA di Jakarta, dan 3 minggu yang lalu, saya terbangun di ranjang rumah sakit. Saya tidak bisa menggerakkan tubuh atau berbicara. Tapi saya bisa mendengar segalanya. Setiap bisikan, setiap kebohongan, setiap pengkhianatan. Dan segalanya berubah ketika saya, dalam tubuh saya yang sekarat, mendengar rencana yang disusun oleh suami saya, dan selingkuhannya. Ini adalah kisah saya, tolong, percayalah pada saya. Kisah ini layak Anda dengar sampai akhir. Baiklah, mari kita kembali ke awal. Ke kehidupan saya sebelum saya terbaring di ranjang rumah sakit, sebelum kecelakaan itu, dan sebelum saya mengetahui kebenaran tentang Bima Aditya, pria yang telah saya nikahi selama 8 tahun. Sialan. Bahkan menyebut namanya sekarang saja sudah membuat perutku mual. Tapi saat itu, dulu, saya pikir dialah segalanya bagi saya. Kami bertemu di universitas. Saya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan dia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bima Aditya adalah pria yang menawan, ambisius, dan penuh semangat. Dia punya mimpi besar untuk menjadi pengembang real estate yang sukses, dan jujur saja, saya jatuh cinta pada mimpinya. 5 tahun setelah kami menikah, Bima membangun perusahaan properti komersialnya sendiri dari nol. Kami tinggal di sebuah apartemen mewah yang indah di Menteng, dan berlibur ke Bali dan Eropa. Kami bahkan sudah membicarakan rencana untuk punya anak. Saya pikir saya mengenal pria ini. Saya pikir saya tahu segalanya tentang dia. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMA Harapan Bangsa, dan saya mencintai pekerjaan saya, murid-murid saya, dan pulang setiap hari ke rumah yang saya yakini sebagai pernikahan yang bahagia. Bima biasa bercerita tentang kesepakatan bisnisnya, kliennya, proyek-proyeknya. Saya bercerita kepadanya tentang esai murid-murid saya dan drama-drama kecil di sekolah. Kami punya kencan setiap Jumat malam, kami punya lelucon-lelucon internal, kami punya kehidupan bersama. Setidaknya, itulah yang saya pikirkan. Sekitar setahun yang lalu, Bima mempekerjakan seorang sekretaris baru bernama Dinda Sari. Dia berusia 26 tahun, sangat cantik, dan menurut Bima, sangat kompeten. Dia terus-menerus membicarakannya. Dinda merapikan berkas-berkas Pak Budi dengan sempurna. Berkat Dinda, kita bisa menghemat ratusan juta di proyek apartemen Sudirman View. Sepertinya aku harus lembur malam ini karena Dinda. Awalnya, saya tidak berpikir apa-apa. Saya percaya pada suami saya. Saya percaya 8 tahun pernikahan kami berarti sesuatu. Betapa naifnya saya. Dinda mulai muncul di mana-mana. Dia ada di acara makan malam perusahaan yang mengharuskan pasangan hadir. Di pesta ulang tahun yang saya adakan untuk Bima, Dinda tinggal sampai tengah malam untuk membantu membereskan. Ketika saya mampir ke kantornya untuk mengantarkan makan siang, saya akan menemukan Dinda duduk berdekatan dengannya, tertawa mendengar leluconnya. Teman-teman saya mulai berkomentar. Adik perempuan saya, Rina, bahkan bertanya langsung apakah saya tidak khawatir tentang Dinda, dan tahu apa yang saya katakan, Bima mencintaiku. Dia tidak akan pernah selingkuh. Aku percaya sepenuhnya padanya. Sialan. Saya benar-benar bodoh. 6 bulan lalu, keadaan mulai berubah. Bima menjadi dingin. Dia selalu memegang ponselnya, selalu berkirim pesan, dan menerima telepon di ruangan lain. Kencan Jumat malam kami semakin sering dibatalkan. Dia tidak lagi menyentuh saya seperti dulu, tidak lagi menatap saya seperti dulu. Ketika saya mencoba membicarakannya, dia akan berkata bahwa dia sedang stres karena pekerjaan. Ada proyek besar yang sedang berjalan. Semuanya akan kembali normal setelah selesai. Saya sangat ingin mempercayai itu. Saya ingin percaya bahwa pernikahan kami tidak berantakan, bahwa pria yang saya cintai tidak menjauh dari saya. Jadi saya menekan kecurigaan saya. Saya mengabaikan rasa mual di perut saya, ketika dia tersenyum menatap layar ponselnya. Saya berpura-pura tidak melihat ketika dia mulai lebih sering pergi ke gym dan membeli baju-baju baru. Saya mengatakan pada diri sendiri bahwa saya paranoid, tidak percaya diri, dan semuanya baik-baik saja. Tapi jauh di lubuk hati,
Saya tahu pernikahan saya adalah sebuah kebohongan. Saya hanya tidak mau menghadapinya. Lalu datanglah malam yang mengubah segalanya. 15 Oktober. Saya tidak akan pernah melupakan tanggal itu. Saya sedang menyetir pulang setelah rapat orang tua murid yang berakhir larut malam. Hujan turun, cuaca khas Jakarta di bulan Oktober. Saya sedang menyetir di tol dalam kota menuju rumah. Jalannya licin dan jarak pandang buruk, tapi itu adalah rute yang sudah saya lalui ribuan kali. Saya mengenalnya seperti punggung tangan saya. Saya mengemudi dengan hati-hati, tetap di jalur kanan dengan kecepatan sekitar 90 km/jam. Lalu, saya harus melambat karena lalu lintas di depan. Saya menginjak pedal rem. Tidak ada yang terjadi. Saya menginjaknya lebih keras. Tetap tidak ada apa-apa. Remnya blong total. Rasa takut yang menusuk saya saat itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya memompa rem dengan panik, tapi sia-sia. Saya mencoba menurunkan gigi, tapi kecepatannya terlalu tinggi. Di depan saya ada sebuah truk besar. Lampu remnya menyala merah di tengah hujan. Saya akan menabraknya. Saya membanting setir ke kanan, mencoba banting ke bahu jalan, tapi mobil saya kehilangan kendali di jalan yang basah. Mobil saya berputar-putar. Perasaan mual karena kehilangan kendali. Dunia yang berputar. Suara jeritan saya sendiri. Dan kemudian, benturan. Mobil saya menabrak pembatas beton dengan kecepatan 90 km/jam. Kantung udara mengembang, tapi itu tidak cukup. Sisi pengemudi mobil saya remuk seperti kertas. Setelah itu, segalanya menjadi gelap. Hal berikutnya yang saya ingat adalah saya sadar. Tapi sadar bukanlah kata yang tepat. Sadar kembali lebih akurat. Saya menyadari bahwa saya ada, bahwa saya berada di suatu tempat, bahwa sesuatu telah terjadi pada saya. Tapi saya tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Awalnya, saya bahkan tidak bisa membuka mata. Saya bisa mendengar bunyi bip mesin, suara-suara orang di sekitar saya. Saya merasakan sesuatu di tenggorokan saya, membuat sulit bernapas. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Teror bahkan tidak bisa mulai menggambarkan apa yang saya rasakan. Bayangkan sadar tapi terjebak di dalam tubuh Anda sendiri. Tidak bisa berteriak, tidak bisa meminta tolong, bahkan tidak bisa memberitahu siapapun bahwa Anda sudah sadar. Itu adalah jenis neraka khusus yang tidak akan saya harapkan bahkan untuk musuh terburak saya sekalipun. Ya, mungkin saya akan mengharapkannya untuk musuh terburuk saya. Mungkin untuk Bima dan Dinda. Saya kemudian mengetahui bahwa saya dalam keadaan koma selama 3 hari setelah kecelakaan. Patah tulang rusuk multiple, paru-paru kolaps, cedera kepala parah, panggul patah, pendarahan internal. Para dokter harus melakukan operasi darurat untuk menyelamatkan hidup saya. Ketika saya akhirnya sadar kembali, saya berada dalam kondisi yang disebut sindrom terkunci, atau locked-in syndrome. Ini adalah kelainan neurologis langka di mana kesadaran dan kemampuan kognitif Anda sepenuhnya utuh, tetapi Anda lumpuh total. Anda tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, kadang-kadang bahkan tidak bisa berkedip, tetapi pikiran Anda berfungsi sempurna. Anda mendengar, memahami, dan merasakan segalanya. Para dokter tidak tahu saya sadar. Mereka pikir saya dalam kondisi vegetatif. Mereka membicarakan saya seolah-olah saya tidak ada di sana. Berdiri tepat di samping tempat tidur saya, membahas prognosis saya dalam jargon medis. Aktivitas otak minimal. Kemungkinan sadar kembali rendah. Jikapun sadar, kemungkinan besar akan mengalami kerusakan otak yang parah. Kualitas hidup akan sangat terganggu. Dan Bima. Bima memainkan perannya sebagai suami yang berduka dengan sempurna. Selama beberapa hari pertama, dia tidak pernah meninggalkan sisi saya, setidaknya begitulah kata para perawat kemudian. Memegang tangan saya, berbicara kepada saya, menangis, mengatakan betapa dia mencintai saya, betapa dia tidak bisa kehilangan saya, bahwa saya harus berjuang untuk kembali kepadanya. Itu adalah pertunjukan yang luar biasa. Dia seharusnya memenangkan Piala Citra. Pada hari keempat, saya mendengar suaranya untuk pertama kalinya. Dinda. Di kamar rumah sakit saya, bersama suami saya. Bagaimana keadaannya?
Tanya Dinda. Suaranya lembut dan penuh perhatian. Mungkin sedang memerankan karyawan yang khawatir. Tidak ada perubahan, kata Bima. Saya bisa mendengar ketegangan dalam suaranya, tapi itu bukan ketegangan kesedihan. Itu adalah ketegangan ketidaksabaran. Aku turut prihatin, Bima. Ini pasti berat sekali untukmu, kata Dinda. Ada jeda hening, dan kemudian saya merasakannya. Perubahan tekanan di tempat tidur saya. Seseorang duduk di samping saya. Dan suara Bima terdengar lebih dekat. Lebih dekat padanya. Ini kedengarannya buruk, tapi, katanya pelan, aku mulai berpikir mungkin lebih baik jika dia tidak pernah sadar. Jantung saya, jika tidak terhubung ke mesin, pasti akan berhenti. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Apakah suami saya baru saja mengatakan dia berharap saya tidak sadar? Jangan bicara seperti itu, bisik Dinda. Tapi ada sesuatu yang tidak meyakinkan dalam suaranya. Maksudku, lihatlah Ayu, lanjut Bima. Bahkan jika dia sadar, para dokter mengatakan dia akan mengalami kerusakan otak yang parah. Dia tidak akan menjadi Ayu yang sama lagi. Dia akan membutuhkan perawatan 24 jam. Kejam membiarkannya hidup seperti itu. Saya ingin berteriak. Saya ingin meronta-ronta di tempat tidur. Saya ingin mencengkeram kerah bajunya dan memaksanya untuk melihat saya, untuk menunjukkan kepadanya bahwa saya masih di sini, bahwa saya masih diri saya sendiri, bahwa saya hidup dan sadar. Tapi saya tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Saya terjebak, mendengarkan suami saya membahas mengapa lebih baik saya mati. Kapan? Dinda memulai, lalu berhenti. Kapan apa? Tanya Bima. Hening lagi. Dan kemudian suara Dinda menjadi lebih kecil. Kapan kita bisa membuat keputusan tentang alat bantu hidupnya? Ya Tuhan, ya Tuhan. Mereka membicarakan tentang mencabut alat bantu hidup saya membunuh saya. Suami saya dan selingkuhannya sedang mendiskusikan akhir hidup saya di atas ranjang saya. Dokter bilang jika tidak ada perbaikan dalam 2 minggu, kita akan membicarakan pilihan yang ada, kata Bima. Mereka mungkin akan merekomendasikan untuk memindahkannya ke fasilitas perawatan jangka panjang, tapi aku punya surat kuasa sebagai wali medisnya. Aku bisa memutuskan untuk melepaskannya dengan damai. Pasti beban yang sangat berat harus membuat keputusan seperti itu, kata Dinda. Saya bisa mendengar dia bergerak lebih dekat dengannya. Ya, kata Bima. Tapi Ayu juga pasti ingin aku melepaskannya jika tidak ada harapan. Dia tidak akan mau hidup seperti ini. Dia pasti ingin aku melanjutkan hidup dan bahagia. Air mata mengalir di wajah saya tidak bisa merasakannya atau menyekanya. Tapi seorang perawat kemudian memberitahu saya bahwa bantal saya basah kuyup. Tubuh saya menangis, meskipun saya tidak bisa mengendalikannya. Meskipun saya tidak bisa mengungkapkan penderitaan dan pengkhianatan yang merobek dada saya. Kamu pantas bahagia, Bima, bisik Dinda. Kamu sudah melalui banyak hal. Dan kemudian saya mendengarnya. Suara yang mengkonfirmasi segalanya. Suara mereka berciuman. Tepat di kamar rumah sakit saya, kurang dari 2 meter dari tempat saya terbaring lumpuh. Mereka berciuman, dan saya bisa mendengar suara lembutnya. Saya ingin muntah. Saya ingin mati. Saya ingin melakukan apa saja selain terbaring di sana mendengarkan suami saya mencium wanita lain sambil membahas kematian saya. Mereka tinggal sekitar 10 menit lagi, berbicara dengan suara rendah tentang hal-hal sepele rapat keesokan harinya, makan malam dengan klien, bahwa dia harus pulang dan beristirahat. Mereka berciuman lagi sebelum pergi, dan saya ditinggalkan sendirian dengan mesin-mesin dan kebenaran mengerikan yang baru saja saya pelajari. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup saya. Saya berbaring dalam kegelapan, tidak bisa tidur, tidak bisa lepas dari pikiran saya. 8 tahun pernikahan, 8 tahun hidup saya berikan kepada seorang pria yang kini berselingkuh dan merencanakan pemakaman saya. Sudah berapa lama ini berlangsung? Berapa lama dia menipu saya? Apakah dia pernah mencintai saya? Ataukah saya selalu hanya menjadi pilihan yang nyaman, pengganti sampai sesuatu yang lebih baik datang? Dan kecelakaan itu, remblong itu. Apakah itu benar-benar hanya kecelakaan? Ataukah ada sesuatu yang lebih? Pikiran itu berputar-putar di kepala saya, tapi saya mencoba menepisnya.
Bima adalah seorang pengusaha sukses, bukan pembunuh. Kan? Tapi saya juga berpikir dia adalah suami yang setia. Dan lihat betapa salahnya saya. Selama beberapa hari berikutnya, Bima dan Dinda datang secara teratur, selalu bersama. Selalu memainkan peran mereka ketika para perawat ada di sekitar. Dinda, sekretaris yang khawatir. Bima, suami yang setia. Tapi ketika mereka pikir mereka sendirian, ketika mereka pikir saya tidak bisa mendengar, topeng mereka lepas. Saya belajar banyak tentang perselingkuhan mereka dari kunjungan-kunjungan itu. Mereka telah tidur bersama selama 8 bulan. Dimulai saat perjalanan bisnis ke Surabaya. Dinda mabuk, Bima stres karena kesepakatan yang gagal, dan satu hal mengarah ke hal lain. Setelah itu, mereka tidak bisa berhenti. Pertemuan rahasia saat makan siang. Perjalanan akhir pekan di mana Bima berbohong kepada saya, mengatakan dia sedang dalam perjalanan bisnis. Malam-malam yang panjang di kantor yang sebenarnya dihabiskan di apartemen Dinda. Aku tidak sabar sampai kita bisa bersama secara terbuka, kata Dinda suatu sore. Aku lelah harus sembunyi-sembunyi seperti ini. Sebentar lagi, Bima berjanji padanya, sedikit lagi. Setelah semuanya beres. Beres. Begitulah dia menyebut kematian saya. Membereskan semuanya. Mereka membicarakan rencana mereka. Bagaimana Bima akan menjual rumah kami, rumah yang saya cintai, tempat kami berencana membesarkan anak-anak kami dan membeli sebuah penthouse di SCBD. Bagaimana mereka akan pergi berlibur selama sebulan ke Bali, tempat yang selalu kami bicarakan untuk pergi bersama. Dan bagaimana Dinda akhirnya akan mendapatkan semua perhiasan saya, perhiasan yang Bima berikan kepada saya selama bertahun-tahun untuk ulang tahun dan hari jadi. Apakah kamu membawa kalung itu? Tanya Dinda suatu hari, suaranya penuh harap. Ya, ada di saku jaketku, kata Bima. Saya mendengar suara gemerisik, coba pakai. Oh, Bima, ini indah sekali, desah Dinda. Berliannya terlihat jauh lebih besar daripada di foto yang kamu tunjukkan. Kalung itu, liontin berlian yang dia berikan kepada saya untuk ulang tahun pernikahan kelima kami. Dia menabung selama berbulan-bulan untuk membelinya, memesannya secara khusus, dan mengatakan itu adalah simbol cintanya yang abadi. Dan sekarang, dia memberikannya kepada selingkuhannya sementara saya terbaring lumpuh di ranjang rumah sakit. Kemarahan yang saya rasakan saat itu tidak seperti apapun yang pernah saya alami. Rasanya seperti asam yang membakar isi perut saya. Saya ingin membunuhnya. Saya ingin melihatnya menderita seperti dia membuat saya menderita. Tapi yang bisa saya lakukan hanyalah berbaring di sana dan menahannya. Menyerap setiap kata kejam, setiap pembantaian acuh tak acuh terhadap hidup kami, setiap rencana gembira yang mereka buat untuk masa depan, mereka masa depan yang akan dibangun di atas kuburan saya. Pada hari ke-8 setelah saya sadar, keadaan menjadi lebih buruk, jauh lebih buruk. Malam itu, Bima dan Dinda datang lebih lambat dari biasanya. Perawat baru saja memeriksa tanda-tanda vital saya dan pergi. Saya mendengar pintu ditutup dan langkah kaki mereka mendekati tempat tidur saya. Bagaimana pertemuan dengan pengacara? Tanya Dinda. Bagus, kata Bima. Sangat bagus. Sebenarnya, aku ingin membahas semuanya denganmu. Tentu saja, sayang, kata Dinda. Saya bisa mendengar dia duduk di kursi di sebelah tempat tidur saya. Ceritakan semuanya. Jadi, asuransi jiwanya sebesar 25 miliar rupiah, Bima memulai, suaranya terdengar biasa saja. Seolah-olah dia sedang membahas kesepakatan properti, bukan kematian saya. Itu akan cair tanpa masalah karena ini dianggap kematian akibat kecelakaan. 25 miliar. Saya bahkan tidak tahu dia mengambil polis sebesar itu untuk saya. Kapan dia melakukannya? Rumah ini bernilai sekitar 20 miliar rupiah dengan harga pasar saat ini, lanjut Bima. Itu atas nama kami berdua, tapi jika Ayu meninggal, semuanya jadi milikku. Tidak ada cicilan, jadi itu aset bersih. Ada sekitar 4 miliar rupiah di dana pensiun guru Ayu, dan ada asuransi jiwa kelompok dari sekolah sebesar 7 miliar rupiah lagi. Jadi, totalnya sekitar 56 miliar rupiah. Untuk kita. Kita. Dia bilang kita. Seolah-olah Dinda punya hak atas uang saya,
atas asuransi jiwa yang seharusnya melindungi keluarga kami, atas rumah yang saya rawat selama bertahun-tahun, atas dana pensiun yang saya kumpulkan selama 15 tahun mengajar. Ya Tuhan, bisik Dinda. Bima, itu luar biasa. Benar, kata Bima, dan saya bisa mendengar senyum puas dalam suaranya. Kita akan mapan seumur hidup. Kita bisa membeli penthouse di SCBD yang kamu suka itu. Kita bisa bepergian kemanapun kita mau. Kamu bisa berhenti bekerja jika mau. Kita bisa memiliki semua yang kita impikan. Menurutmu kapan uang asuransi itu akan cair? Tanya Dinda. Pengacara bilang begitu Ayu dinyatakan meninggal, atau begitu aku membuat keputusan untuk menghentikan alat bantu hidupnya, prosesnya akan memakan waktu sekitar 30 hari, jelas Bima. Menjual rumah akan memakan waktu lebih lama, tapi kita bisa langsung memasarkannya. Mungkin akan lebih cepat terjual jika aku memainkan peran duda yang berduka yang butuh awal yang baru. Mereka berdua tertawa mendengarnya. Tertawa mendengar gagasan Bima memainkan peran duda yang berduka agar bisa menjual rumah kami lebih cepat. Rumah tempat kami merayakan pagi Natal bersama, mengadakan pesta makan malam dengan teman-teman. Rumah tempat saya merawat taman setiap musim semi. Rumah tempat saya bermimpi suatu hari nanti akan membawa pulang bayi kami dari rumah sakit. Aku sudah melihat-lihat penthouse, kata Dinda. Penthouse mewah dengan jendela dari lantai ke langit-langit dan teras di atap. 2 kamar tidur, 3 kamar mandi. Harganya 40 miliar, tapi kita pasti bisa membelinya dengan uang asuransi. Kirimkan aku tautannya, kata Bima. Kita lihat minggu depan. Minggu depan, saya masih hidup, terbaring di sini, mendengarkan mereka, dan mereka merencanakan hidup mereka sementara saya masih bernapas. Bagaimana dengan pemakamannya? Tanya Dinda. Sudah kamu pikirkan? Sebenarnya, pengacara membantuku merencanakannya, kata Bima. Akan dibuat sederhana dan privat. Hanya keluarga dan teman dekat. Di rumah duka dengan taman yang indah di daerah Jakarta Selatan. Dikubur atau dikremasi? Tanya Dinda. Kremasi? Jawab Bima seketika. Lahan makam mahal, dan jujur saja, aku tidak mau ada tempat yang harus kukunjungi dan berpura-pura sedih. Selain itu, keluarga tidak bisa membuat tuntutan besar atas guci abu. Keluarga saya. Ya Tuhan. Keluarga saya. Orang tua saya. Yang mencintai Bima seperti anak mereka sendiri. Adik perempuan saya, yang menjadi temannya sebelum menjadi teman saya. Bagaimana ini akan menghancurkan mereka? Bagaimana mereka akan mengatasi kehilangan saya dan, pada saat yang sama, mengetahui kebenaran tentang Bima? Itu masuk akal, Dinda setuju. Bagaimana dengan barang-barang Ayu? Pakaiannya, perhiasannya? Pakaiannya sebagian besar akan kusumbangkan, kata Bima. Perhiasannya akan kusimpan untukmu. Perabotannya, mungkin akan kujual bersama rumah, atau kita simpan beberapa untuk tempat baru kita. Sisanya, akan kubuang. Aku ingin awal yang baru. Aku tidak ingin ada jejak yang tersisa. Jejak. Itulah saya baginya sekarang. Jejak yang harus dibersihkan. Bukan istrinya, bukan wanita yang dia bersumpah untuk cintai dan hargai, tetapi jejak yang tidak nyaman dari kehidupannya yang ingin dia hapus. Aku sangat mencintaimu, kata Dinda lembut. Aku tahu ini berat, tapi kita akan sangat bahagia bersama. Aku juga mencintaimu, jawab Bima. Dan jujur saja, di satu sisi, ini melegakan. Kita pasti harus bercerai suatu saat nanti, dan cara ini jauh lebih bersih. Tidak ada pembagian harta, tidak ada tunjangan, tidak ada keributan. Kecelakaan ini, terus terang, jauh lebih praktis. Praktis. Dia menyebut kecelakaan saya praktis. Kecelakaan yang membuat saya lumpuh, yang menjebak saya di dalam tubuh saya sendiri. Kecelakaan yang mematahkan panggul saya, meremukkan tulang rusuk saya, dan membuat paru-paru saya kolaps. Praktis. Dan kemudian, Dinda mengatakan kata-kata yang mengubah segalanya. Kata-kata yang mengkonfirmasi kecurigaan tergelap saya. Kata-kata yang mengubah tragedi ini menjadi kejahatan. Selang remnya. Apa kamu memotongnya sesuai rencana? Tanya Dinda. Suaranya penuh rasa ingin tahu.
Atau kecelakaan itu benar-benar hanya nasib baik? Ruangan menjadi sunyi. Satu-satunya suara adalah bunyi bip monitor saya dan napas saya yang berat melalui ventilator. Pikiran saya menjerit. Menjerit begitu keras sehingga saya yakin seseorang pasti bisa mendengarnya. Dia mencoba membunuhku. Bima mencoba membunuhku. Ini bukan kecelakaan. Dia memotong selang remku. Dia membiarkanku mengemudi di jalan tol yang hujan deras, tahu remku akan blong. Dia mencoba membunuhku demi uang asuransi dan seorang wanita yang jauh lebih muda. Dinda, kata Bima, suaranya terdengar memperingatkan. Kenapa? Kata Dinda. Tidak ada siapa-siapa di sini. Ayu tidak bisa mendengar kita, kamu sendiri yang bilang dia hampir mati otak. Aku tahu, tapi tetap saja, kata Bima. Sebaiknya kita tidak membicarakannya. Ayolah, kata Dinda, dan saya bisa mendengar dia bergerak lebih dekat ke arahnya. Kamu bisa memberitahuku. Aku sangat penasaran. Apakah benar-benar kamu yang melakukannya? Hening lagi, hening yang panjang. Dan kemudian, suara Bima. Pelan dan dingin. Ya, katanya. Aku yang melakukannya. 2 hari sebelum kecelakaan, aku menyelinap ke mobil Ayu di tengah malam dan memotong selang remnya hampir putus. Cukup lemah sehingga akan putus di bawah tekanan, tapi tidak cukup untuk langsung disadari. Aku tahu dia akan pulang dari rapat orang tua murid hari itu, dan aku tahu dia akan lewat tol. Aku ingin itu terlihat seperti kecelakaan yang disebabkan oleh hujan dan kondisi jalan yang buruk. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar mencoba membunuhku. Suamiku, pria yang kucintai, pria yang kupercayakan hidupku padanya. Dia menyelinap di malam hari dan merusak mobilku, mengirimku menuju kematianku. Itu jenius, kata Dinda, suaranya penuh kekaguman. Bagaimana kamu tahu caranya? YouTube. Bima benar-benar tertawa. Ada tutorial, untuk apa saja sekarang. Tapi remblong di jalan basah cukup umum, terutama pada mobil tua, dan mobil Ayu keluaran 2015. Bukan mobil baru, tapi juga tidak cukup tua untuk menimbulkan terlalu banyak pertanyaan. Polisi menyelidikinya sebagai kecelakaan biasa. Bagian depannya hancur total, sehingga mereka bahkan tidak memeriksa selang remnya dengan teliti. Wow! Kamu benar-benar pintar, Dinda memuji, dan berani. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Kamu tidak perlu, kata Bima. Aku melakukannya untuk kita. Untuk masa depan kita. Agar kita bisa bersama tanpa repotnya perceraian. Mereka berciuman lagi. Saya bisa mendengarnya. Saya bisa mendengar Dinda mengerang pelan. Saya bisa mendengar gesekan pakaian mereka. Dan saya harus berbaring di sana mendengarkan mereka merayakan pembunuhan saya, upaya pembunuhan saya, karena saya tidak mati. Saya sangat hidup, dan sekarang saya tahu kebenarannya. Kemarahan dan penderitaan yang saya rasakan saat itu tak terlukiskan, tak tertandingi oleh apapun yang pernah saya rasakan sebelumnya. Itu adalah badai yang mengamuk di dalam dada saya. Saya ingin merobeknya dengan tangan kosong. Saya ingin dia merasakan setiap ons rasa sakit yang dia timpakan pada saya. Saya ingin dia tahu bahwa saya mendengar semuanya, bahwa saya tahu apa yang telah dia lakukan, bahwa dia tidak akan lolos begitu saja. Tapi saya tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan apapun selain berbaring di sana, menangis dalam diam. Dihantui oleh pengetahuan bahwa suami saya adalah seorang pembunuh, dan saya adalah korban yang dituju. Mereka tinggal selama 1 jam lagi, merencanakan, membahas masa depan mereka, berciuman dan saling menyentuh sementara saya terbaring kurang dari 1 meter jauhnya. Ketika mereka akhirnya pergi, saya ditinggalkan sendirian dengan pikiran saya, kemarahan saya, dan pengetahuan mengerikan tentang apa yang telah dilakukan Bima. Saya harus memberitahu seseorang. Saya harus menemukan cara untuk membuat mereka mengerti bahwa saya masih di sini, sadar, dan terjaga. Tapi bagaimana? Bagaimana Anda berkomunikasi ketika Anda tidak bisa bergerak atau berbicara? Ketika semua orang mengira Anda dalam kondisi vegetatif? Jawabannya datang keesokan harinya. Dan namanya Suster Ratih. Suster Ratih adalah seorang perawat di unit perawatan intensif, ICU. Dia berusia awal 30-an, dengan mata yang ramah dan sentuhan yang lembut.
Dia telah merawat saya sejak saya dipindahkan dari ICU ke kamar perawatan biasa, dan dia selalu berbicara kepada saya saat bekerja. Tidak seperti perawat lain yang memperlakukan saya seperti objek yang harus dirawat, Suster Ratih memperlakukan saya seperti manusia. "Selamat pagi, Bu Ayu," katanya saat masuk pagi itu. "Bagaimana perasaan Ibu hari ini?" "Saya akan periksa tanda-tanda vital Ibu dan membersihkan Ibu sedikit." Dia bergerak di sekitar ruangan dengan efisien, memeriksa mesin, menyesuaikan infus saya, membuat catatan di tabletnya. Lalu dia membungkuk untuk menyedot selang ventilator di tenggorokan saya, sebuah prosedur rutin yang dilakukan beberapa kali sehari. "Ini mungkin sedikit tidak nyaman," dia memperingatkan, "seperti biasa. Coba rileks saja." Dan saat itulah dia menyadarinya. Saya melihat matanya melebar saat dia menatap wajah saya. "Bu Ayu," katanya, suaranya tidak yakin. "Apa Ibu sedang menangis?" "Ya." Saya menangis. Lagi-lagi air mata yang tidak bisa saya kendalikan, air mata yang tidak bisa saya hentikan. Satu-satunya cara tubuh saya bisa mengungkapkan penderitaan yang saya alami. "Ya ampun," kata Suster Ratih lembut, mengambil tisu dan dengan hati-hati menyeka wajah saya. "Dimanapun Ibu berada saat ini, pasti sangat menakutkan. Jika saya bisa tersenyum masam, saya akan melakukannya. Di mana saya berada, saya ada di sini. Tepat di neraka ini, mendengar segalanya, merasakan segalanya, tidak bisa melakukan apa-apa." Suster Ratih selesai menyeka wajah saya dan kembali bekerja, tapi saya bisa melihatnya sesekali melirik saya. Dengan ekspresi termenung. Dia sedang memikirkan sesuatu. Sore harinya, dia kembali. Selama putaran rutinnya, dia melakukan pemeriksaannya seperti biasa, dan kemudian dia melakukan sesuatu yang berbeda. Dia menarik kursi ke samping tempat tidur saya, duduk, dan menatap lurus ke wajah saya. "Bu Ayu," katanya pelan. "Saya mau bertanya sesuatu, dan ini mungkin terdengar gila. Tapi, apa Ibu bisa mendengar saya? Jika Ibu bisa mengerti apa yang saya katakan, coba berkedip sekali, bisakah Ibu melakukannya?" "Bisakah saya berkedip? Saya belum pernah mencobanya. Selama lebih dari seminggu, saya telah terperangkap dalam tubuh ini, lumpuh, tidak bisa bergerak, tapi mungkin saya bisa mengendalikan kelopak mata saya. Mungkin satu otot kecil itu masih berfungsi." Saya memusatkan seluruh perhatian saya pada kelopak mata kanan saya. Semua konsentrasi saya, semua kekuatan yang tersisa. "Berkedip, berkedip, tolong berkedip." Dan kemudian saya merasakannya. Gerakan yang sangat kecil. Kelopak mata saya bergetar sedikit. "Ya Tuhan," bisik Suster Ratih. Tangannya menutupi mulutnya. "Ya Tuhan. Bu Ayu, Ibu bisa mendengar saya, kan? Coba lagi. Berkedip jika Ibu mengerti." Saya melakukannya lagi, memusatkan segalanya pada satu gerakan kecil itu. Kelopak mata saya bergetar sekali lagi. Mata Suster Ratih berkaca-kaca. "Astaga," katanya lagi. "Ibu ada di sana. Ibu sadar. Selama ini Ibu sadar." Dia melompat berdiri. Dia melihat sekeliling ruangan seolah-olah bingung harus berbuat apa. "Saya harus panggil dokter. Saya harus memberitahu mereka." "Tidak, tidak. Jangan beritahu mereka dulu. Belum. Selama Bima masih menjadi wali medis saya. Belum. Selama dia masih bisa membuat keputusan untuk mencabut alat bantu hidup saya. Saya harus memberitahu Suster Ratih kebenarannya terlebih dahulu. Dia harus tahu apa yang telah dilakukan Bima. Tapi bagaimana saya bisa menyampaikannya? Bagaimana saya bisa mengatakannya hanya dengan berkedip, seolah-olah membaca kepanikan di mata saya?" Suster Ratih duduk kembali. "Tunggu," katanya. "Apa Ibu takut?" Berkedip sekali untuk ya, 2 kali untuk tidak. Saya berkedip sekali. Ya Tuhan, ya. Saya sangat takut." "Baiklah," kata Suster Ratih, berpikir, "apa Ibu kesakitan?" Saya berkedip 2 kali. Rasa sakit fisik bisa saya tahan. Rasa sakit emosional lah yang membunuh saya. "Apa ada yang salah?" tanya Suster Ratih. Saya berkedip sekali. "Ya."
Semuanya salah. Suster Ratih menggigit bibirnya, jelas mencoba mencari cara untuk membantu saya. Saya akan ambil papan huruf, katanya. Mungkin akan lama, tapi kita bisa mencoba membentuk kata-kata. Apa ibu bisa menggerakkan mata ke kiri dan ke kanan? Saya mencoba. Memusatkan segalanya, saya menggerakkan mata saya ke kiri. Gerakan yang sangat kecil. Dan ke kanan. Gerakan kecil lainnya. Oke. Kata Suster Ratih sambil berdiri. Saya akan segera kembali. Jangan khawatir, Bu Ayu, kita akan selesaikan ini. Dia meninggalkan ruangan, dan saya ditinggalkan sendirian dengan secercah harapan kecil untuk pertama kalinya sejak saya sadar. Suster Ratih tahu. Dia akan membantu saya. Mungkin saja, saya bisa memberitahu seseorang kebenaran tentang Bima. Suster Ratih kembali 20 menit kemudian dengan selembar kertas cetak. Alfabet, disusun dalam kisi-kisi, dikelompokkan berdasarkan frekuensi penggunaan. Dia memegangnya di tempat yang bisa saya lihat. Baiklah, katanya. Ini akan lambat, tapi akan berhasil. Saya akan menunjuk ke setiap kelompok. Berkedip ketika saya menunjuk kelompok dengan huruf yang ibu inginkan. Lalu kita akan persempit. Siap. Kami memulai proses yang melelahkan. Suster Ratih menunjuk ke kelompok huruf, dan saya berkedip ketika dia mencapai yang benar. Dia mempersempitnya, huruf demi huruf. Butuh hampir 1 jam untuk mengeja kata pertama, BAHAYA. Wajah Suster Ratih menjadi pucat. Ibu dalam bahaya? Tanyanya. Dari apa? Dari siapa? SUAMI. Suami ibu? Tanya Suster Ratih, suaranya campuran kebingungan dan kengerian. Pak Bima? Tapi dia datang setiap hari. Dia terlihat sangat setia. Jika saya bisa tertawa, saya akan tertawa. Setia? Tentu saja. Setia pada usahanya untuk mendapatkan uang asuransi jiwa saya. Kami terus mengeja. Butuh waktu berjam-jam. Suster Ratih harus pergi untuk merawat pasien lain dan kembali lagi. Tapi perlahan, huruf demi huruf yang menyakitkan, saya menceritakan semuanya padanya. Tentang perselingkuhan itu, tentang rencana pemakaman, tentang uang, dan akhirnya, tentang percakapan yang saya dengar pertanyaan Dinda dan pengakuan Bima. DIAMEMOTONGSELANGRIMSIYA. Suster Ratih terduduk di kursinya. Wajahnya pucat pasi. Dia mencoba membunuh ibu, bisiknya. Ya Tuhan, Bu Ayu. Dia mencoba membunuh ibu demi uang asuransi. Saya berkedip sekali. Ya, dan ibu mendengar dia mengakuinya. Dia dan selingkuhannya. Saya berkedip sekali. Kapan mereka datang lagi? Tanya Suster Ratih. Saya mengeja. MALAMINI. Suster Ratih melihat jamnya. Sudah jam 6 sore. Bima dan Dinda biasanya datang sekitar jam 7. Baiklah. Ada nada tegas dalam suara Suster Ratih. Baiklah, Bu Ayu. Saya percaya pada ibu. Dan kita akan menangkap mereka. Saya akan merekamnya. Saya akan menyembunyikan ponsel saya di suatu tempat agar bisa merekam audio. Jika mereka membicarakan kejahatan itu lagi, kita akan punya bukti. Dia berdiri dan melihat sekeliling ruangan, mencari tempat persembunyian yang bagus. Akhirnya, dia menyembunyikan ponselnya di belakang kendi air di meja samping tempat tidur saya, memposisikannya sehingga mikrofonnya terbuka tetapi ponsel itu sendiri tidak terlihat. Sedang merekam, bisiknya padaku. Jika mereka mengaku lagi, kita akan mendapatkannya. Tetap tenang, oke? Saya akan ada di luar jika ibu butuh sesuatu. Suster Ratih pergi, dan saya ditinggalkan sendirian dengan ponsel yang sedang merekam dan pikiran saya yang berpacu. Apakah mereka akan membicarakannya? Ataukah percakapan kemarin adalah kebetulan, momen kecerobohan yang tidak akan terulang? Pukul 11.15 malam. Saya mendengar pintu terbuka. Bima dan Dinda. Sayang, kata Bima. Saya tahu dia sedang berbicara kepada saya sebuah pertunjukan untuk siapa saja yang mungkin menonton. Bagaimana kabarmu hari ini? Ada perubahan? Hening saat dia sepertinya memeriksa mesin atau melihat rekam medis saya. Masih sama saja, katanya, dan sekarang nadanya berbeda. Datar, kecewa.
Sudah hampir 2 minggu, kata Dinda. Kapan kamu bisa bicara dengan dokter tentang itu? Segera, kata Bima. Ahli sarafnya akan memberikan pendapat terakhirnya besok. Jika dia mengkonfirmasi tidak ada aktivitas otak dan tidak ada kemungkinan pemulihan, maka aku bisa membuat keputusan untuk menghentikan alat bantu hidupnya. Dan setelah itu, tanya Dinda. Setelah itu, kita tunggu, kata Bima. Begitu ventilator dilepas, dia akan meninggal dalam beberapa jam. Dan kemudian kita bisa mulai membereskan semuanya. Mereka membicarakan tentang membunuh saya tepat di depan saya, membahas dengan santai tentang melepaskan mesin yang membuat saya tetap hidup. Dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa saya mendengar setiap kata bahwa ponsel Suster Ratih merekam setiap kata. Aku tidak sabar untuk memulai hidup kita, Dinda berkata. Tanpa sembunyi-sembunyi. Benar-benar. Aku juga, kata Bima. Tahu tidak apa yang kupikirkan? Setelah pemakaman dan semuanya beres, kita pergi ke suatu tempat yang tropis. Bali atau Maladewa. Pergi saja dan lupakan semuanya. Dengan uang asuransi Ayu? Tanya Dinda, dan dia benar-benar terkikik. Terkikik saat membahas pengeluaran uang dari kematian saya. Kenapa tidak? Kata Bima. Dia toh tidak akan menggunakannya lagi. Sebaiknya kita yang menikmatinya. Ada jeda hening. Dan kemudian Dinda berbicara lagi. Suaranya lebih pelan. Apa kamu pernah merasa bersalah? Tanyanya. Tentang apa yang kamu lakukan? Detak jantung saya melonjak, dan monitor berbunyi lebih cepat. Ayo, Bima. Akui lagi. Akui apa yang telah kamu lakukan. Bersalah, kata Bima. Tidak juga. Maksudku, aku tidak ingin menyakitinya. Tapi pernikahan kami sudah berakhir. Dia menahanku, dan cara ini lebih bersih. Dia tidak harus melalui rasa sakit perceraian, aku tidak kehilangan setengah dari asetku, dan kau dan aku bisa bersama. Ini lebih baik untuk semua orang. Tapi kamu membunuhnya, kata Dinda. Maksudku, kamu mencoba membunuhnya. Apa itu tidak mengganggumu sama sekali? Katakan, pikir saya. Katakan kamu memotong selang rem. Akui sekali lagi, dengan jelas. Dengar, suara Bima menjadi keras, kita sudah membicarakan ini, sudah selesai. Selang remnya memang sudah cukup tua, aku hanya sedikit membantunya. Bukannya aku menembaknya. Pasti cepat dan hampir tidak sakit. Dia mungkin bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebelum tabrakan. Itu dia. Tidak sejelas sebelumnya, tapi cukup dekat. Pengakuan bahwa dia merusak rem saya, menyebabkan kecelakaan, dan mencoba membunuh saya. Kamu benar, kata Dinda. Maaf. Aku tidak tahu kenapa aku jadi begini. Hanya saja. Rasanya agak menyeramkan berada di sini bersamanya. Kita tidak perlu lama-lama. Kata Bima. Cukup lama agar terlihat seolah-olah kita khawatir jika ada yang bertanya, lalu kita bisa kembali ke tempatku. Mereka tinggal sekitar 10 menit lagi, mengobrol tentang hal-hal sepele. Rapat klien, film yang ingin ditonton Dinda, apa yang akan mereka makan malam. Percakapan normal antara pasangan biasa, kecuali mereka melakukannya di atas tubuh wanita yang salah satu dari mereka coba bunuh. Ketika mereka akhirnya pergi, saya ingin menghela napas lega, kami berhasil. Ponsel Suster Ratih telah merekam semuanya. Pengakuan Bima bahwa dia membantu selang rem saya. Diskusi santai mereka tentang kematian saya dan bagaimana mereka akan menghabiskan uang asuransi saya. Semuanya ada di rekaman itu. 5 menit setelah mereka pergi, Suster Ratih kembali. Dia mengambil ponselnya, memasang headphone, dan mendengarkan rekaman itu. Saya melihat wajahnya berubah dari terkejut, menjadi jijik, ngeri, lalu marah. Ketika dia selesai, dia menatap saya, matanya berkaca-kaca. Saya sangat menyesal, katanya. Saya sangat menyesal ini terjadi pada ibu, tapi kita berhasil menangkap mereka sekarang. Bu Ayu, semuanya ada di rekaman ini. Saya akan menghubungi polisi dan keluarga ibu. Kita akan pastikan Bima membayar atas apa yang telah dia lakukan pada ibu. Saya berkedip sekali. Ya, terima kasih. Ya. Tapi pertama-tama, kata Suster Ratih, saya harus memberitahu dokter.
Ibu menderita sindrom terkunci. Ibu sepenuhnya sadar, otak ibu baik-baik saja, ibu hanya tidak bisa bergerak, mereka harus segera tahu ini. Ini mengubah segalanya tentang perawatan dan prognosis ibu. Dan yang lebih penting, ini berarti Bima tidak bisa lagi membuat keputusan untuk menghentikan alat bantu hidup ibu. Ibu adalah pasien yang sadar, ibu punya hak. Suster Ratih pergi untuk memanggil ahli saraf, dan saya ditinggalkan sendirian dengan perasaan lega yang luar biasa bahwa akhirnya, saya punya seseorang yang mendengarkan saya, yang tahu kebenarannya, yang percaya pada saya, dan yang akan membantu saya. Ahli saraf, Dr. Suryo, datang 20 menit kemudian bersama Suster Ratih. Dia adalah pria paruh baya dengan rambut beruban dan mata yang cerdas. Suster Ratih pasti sudah memberitahunya, karena dia langsung menghampiri saya dengan senter kecil dan papan huruf itu. Bu Ayu, katanya lembut. Suster Ratih memberitahu saya bahwa dia telah berkomunikasi dengan ibu, bahwa ibu bisa mendengar dan mengerti kami. Saya akan melakukan beberapa tes, oke? Ikuti saja instruksi saya sebaik mungkin. Dia melakukan serangkaian tes meminta saya berkedip sesuai perintah, menggerakkan mata ke arah yang berbeda, menjawab serangkaian pertanyaan dengan 1 kedipan untuk ya dan 2 untuk tidak. Setiap gerakan kecil yang bisa saya lakukan sepertinya membuatnya semakin bersemangat. Luar biasa, dia terus berkata. Benar-benar luar biasa. Ini kasus klasik sindrom terkunci. Kesadaran penuh, fungsi kognitif penuh, tapi kelumpuhan hampir total kecuali gerakan mata vertikal dan kedipan. Dia menoleh ke Suster Ratih. Ini mengubah segalanya. Kita perlu melakukan pemeriksaan neurologis lengkap segera, dan kita harus memberitahu keluarga. Apa suaminya tahu? Tidak, kata Suster Ratih tegas. Dan kita perlu bicara tentang itu. Dr. Suryo tampak bingung, tapi dia mengangguk. Bu Ayu, saya akan keluar sebentar dengan Suster Ratih. Kami akan segera kembali. Mereka pergi, dan saya bisa mendengar suara samar mereka di lorong. Suster Ratih menceritakan semuanya padanya perselingkuhan, rencana untuk menghentikan alat bantu hidup, rekaman, dan pengakuan Bima bahwa dia telah memotong selang rem saya. Ketika mereka kembali, wajah Dr. Suryo tampak serius. Dia menatap saya dengan campuran rasa kasihan dan ngeri. Bu Ayu, katanya, saya sudah mendengar rekamannya. Saya akan menelepon polisi sekarang juga, dan saya akan mencari kontak darurat keluarga selain suami ibu. Siapa yang harus saya hubungi? Adikku. Aku butuh adikku. Suster Ratih membantu saya menggunakan papan huruf untuk mengeja nama dan nomornya, RINA. Dan kemudian, angka demi angka yang menyakitkan, nomor teleponnya. Dr. Suryo melakukan panggilan itu. Saya tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Rina di ujung sana, tapi saya bisa mendengar sisi percakapan Dr. Suryo. Mbak Rina, saya Dr. Suryo dari Rumah Sakit Medistra Utama Jakarta. Saya menelepon mengenai kakak Anda, Ayu Lestari. Ya, kondisinya stabil. Sebenarnya, itulah alasan saya menelepon. Ayu sudah sadar. Kami perlu Anda segera datang ke rumah sakit. Ada perkembangan baru yang harus kami diskusikan secara langsung. Tidak, jangan hubungi Pak Bima. Ini sangat penting. Datang sendiri, dan jangan beritahu siapapun Anda akan datang, terutama Pak Bima. Saya mengerti ini terdengar aneh, tapi saya berjanji akan menjelaskan semuanya ketika Anda tiba. Seberapa cepat Anda bisa sampai di sini? Mungkin Rina mengatakan dia bisa tiba dalam waktu 30 menit. Dr. Suryo berterima kasih padanya dan menutup telepon. Kemudian dia menelepon polisi. Ya, saya ingin melaporkan percobaan pembunuhan, katanya ke telepon. Saya punya pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas 2 minggu lalu. Ternyata dia sadar selama ini dalam kondisi sindrom terkunci, dan dia mendengar suaminya mengaku bahwa dia memotong selang rem untuk menyebabkan kecelakaan itu. Ya, saya serius, dan kami punya rekaman pengakuannya. Ya, saya akan tunggu. Unit Perawatan Intensif, Rumah Sakit Medistra Utama Jakarta. Setelah menutup telepon, Dr. Suryo duduk di samping tempat tidur saya. Polisi sedang dalam perjalanan, katanya. Adik Anda juga. Kami akan menjaga Anda tetap aman. Aku butuh adikku.
Suster Ratih membantu saya menggunakan papan huruf untuk mengeja nama dan nomornya, RINA. Dan kemudian, angka demi angka yang menyakitkan, nomor teleponnya. Dr. Suryo melakukan panggilan itu. Saya tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Rina di ujung sana. Tapi saya bisa mendengar sisi percakapan Dr. Suryo. Mbak Rina, saya Dr. Suryo dari Rumah Sakit Medistra Utama Jakarta. Saya menelepon mengenai kakak Anda, Ayu Lestari. Ya, kondisinya stabil. Mereka bilang kakak tidak akan pernah sadar. Dr. Suryo membimbingnya ke kursi. Kakak Anda sepenuhnya sadar, jelasnya. Dia dalam kondisi sindrom terkunci. Dia bisa mendengar dan mengerti segalanya, dia hanya tidak bisa bergerak atau berbicara. Dia sudah sadar selama ini. Tangan Rina menutupi mulutnya. Selama 2 minggu dia sadar, dan tidak ada yang tahu? Kami tidak tahu, kata Dr. Suryo lembut. Ini kondisi yang langka dan sulit didiagnosis. Tapi Suster Ratih menyadarinya hari ini ketika dia melihat Ayu menangis dan merespons rangsangan. Apa dia bisa berkomunikasi? Tanya Rina, menatapku dengan harapan yang putus asa. Ya, kata Suster Ratih. Dengan kedipan mata dan papan huruf, lambat, tapi bisa. Oh, Kak, kata Rina, mendekat ke tempat tidurku dan meraih tanganku. Maafkan kami. Maaf kami tidak tahu. Kami sangat khawatir. Dr. Suryo berdeham. Mbak Rina, ada hal lain yang perlu kami sampaikan. Sesuatu yang Ayu sampaikan kepada kami. Ini tentang Bima. Ekspresi Rina berubah menjadi kebingungan. Bima? Kenapa dengan Bima? Dia hancur. Dia di sini setiap hari. Tidak setiap hari, kata Suster Ratih pelan. Dan tidak sendirian. Dan mereka menceritakan semuanya padanya. Tentang Dinda, perselingkuhan, rencana untuk menghentikan alat bantu hidup, uang asuransi dan penthouse baru, tentang menjual rumah kami dan menyingkirkan barang-barang saya, dan akhirnya, tentang rekaman dan pengakuan Bima bahwa dia telah memotong selang rem saya. Saya melihat wajah adik saya berubah dari kebingungan menjadi tidak percaya, menjadi ngeri, dan kemudian menjadi amarah murni saat dia menyerap informasi itu. Ketika mereka selesai, dia gemetar. Dia mencoba membunuh kakak, katanya dengan suara bergetar. Bima mencoba membunuh kakakku sendiri. Kami punya rekaman pengakuannya, kata Dr. Suryo. Polisi sedang dalam perjalanan. Rina menatapku, air mata mengalir di wajahnya. Apa ini benar? Tanyanya. Apa dia benar-benar melakukan ini padamu? Saya berkedip sekali. Ya. Ya Tuhan, kata Rina, menutupi wajahnya dengan tangannya. Ya Tuhan. Kak, maafkan aku. Aku menyukainya. Aku mempercayainya. Aku tidak pernah curiga. Aku tidak tahu. 10 menit kemudian, 2 detektif tiba. Inspektur Budi dan Inspektur Iwan. Keduanya berusia 40-an, tampak berpengalaman dan serius. Suster Ratih memutarkan rekaman itu untuk mereka, dan mereka mendengarkan dengan ekspresi yang semakin mengeras. Ini bukti emas, kata Inspektur Budi ketika rekaman itu selesai. Motif, kesempatan, pengakuan. Semuanya ada di sini. Tapi kita perlu mengkonfirmasi bahwa selang rem itu memang dipotong. Mobilnya hancur total akibat kecelakaan itu, kata Dr. Suryo. Apakah masih ada cara untuk memeriksanya? Jika belum dibesituakan, tim forensik kami bisa memeriksanya, kata Inspektur Iwan. Bahkan dengan kerusakan akibat benturan, potongan yang disengaja dapat dibedakan dari keausan normal atau kerusakan akibat benturan. Polanya berbeda. Bagaimana dengan Bima? Tanya Rina. Apakah dia akan ditangkap? Kita harus strategis, kata Inspektur Budi. Jika kita menangkapnya sekarang, pengacaranya akan berargumen bahwa rekaman itu tidak dapat diterima atau bahwa dia hanya membual di depan pacarnya. Kita butuh bukti fisik dari mobil itu. Dan jujur saja, akan lebih baik jika kita bisa membuatnya mengaku lagi, di depan kita. Bagaimana? Tanya Suster Ratih. Inspektur Iwan tersenyum sinis. Kita jebak dia. Biarkan Bima berpikir semuanya berjalan sesuai rencana. Biarkan dia berpikir Ayu masih tidak merespons.
Ketika dia datang besok untuk bertemu dengan Dr. Suryo untuk membahas penghentian alat bantu hidup, kita akan menempatkan petugas yang menyamar di ruangan dan mencoba membuatnya mengakui apa yang telah dia lakukan. Apa itu aman? Tanya Rina, menatapku dengan cemas. Bagaimana jika dia mencoba sesuatu? Akan ada beberapa petugas polisi di sini, Inspektur Budi meyakinkannya, kakak Anda akan benar-benar aman. Dan dengan cara ini, kita bisa memastikan dia di penjara untuk waktu yang sangat lama. Mereka menyusun detailnya. Dr. Suryo akan menelepon Bima di pagi hari dan mengatakan sudah waktunya untuk membahas prognosis Ayu dan pilihan-pilihannya. Bima akan datang dengan harapan menandatangani surat-surat untuk menghentikan alat bantu hidup, tetapi sebaliknya, dia akan masuk ke dalam jebakan. Bu Ayu, kata Inspektur Iwan, berdiri di samping tempat tidur saya. Saya tahu ini menakutkan, tapi bisakah Anda bertahan 1 hari lagi? Besok, ketika Bima datang, bisakah Anda terus berpura-pura tidak merespons? Kita perlu membuatnya merasa percaya diri, merasa aman. Saat itulah orang menjadi ceroboh dan mengaku. Saya berkedip sekali. Ya, saya bisa melakukan itu, saya bisa membiarkannya berpikir dia berhasil membunuh saya selama 1 hari lagi jika itu berarti dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Anda sangat berani, kata Inspektur Iwan. Kami akan mendapatkan keadilan untuk Anda. Saya janji. Malam itu, Rina tinggal bersama saya. Para perawat membawakannya kursi malas sehingga dia bisa tidur di kamar saya. Dia memegang tangan saya dan berbicara kepada saya selama berjam-jam. Dia menceritakan semua yang terjadi dalam 2 minggu sejak kecelakaan, betapa khawatirnya semua orang, tentang acara doa yang diadakan di sekolah saya, dan tentang orang tua kami, yang sedang dalam pelayaran ke Alaska dan bahkan belum tahu tentang kecelakaan itu. Rina tidak ingin membuat mereka khawatir sampai ada kabar pasti. Aku akan menelepon mereka besok, kata Rina. Setelah Bima ditangkap, aku tidak bisa memberitahu mereka semuanya lewat telepon. Mereka harus ada di sini. Mereka juga menyayangi Bima. Ini akan menghancurkan mereka. Ini akan menghancurkan banyak orang. Orang tua kami, teman-teman saya, rekan kerja saya di sekolah, semua orang yang mengira Bima adalah suami yang hebat dan setia. Semua orang yang telah menghiburnya dan merasa kasihan atas kehilangannya, mereka semua akan mengetahui kebenarannya. Tapi saat ini, saya tidak peduli dengan perasaan mereka. Saya peduli tentang keadilan, tentang Bima membayar atas apa yang telah dia lakukan pada saya, atas 2 minggu neraka yang dia lewati saat dia merencanakan pemakaman saya sementara saya terbaring lumpuh, atas usahanya untuk membunuh saya, atas pengkhianatannya terhadap pernikahan 8 tahun kami demi uang dan wanita yang lebih muda. Kemarahan masih membara di dalam diri saya dan mungkin akan selalu begitu. Tapi sekarang kemarahan itu memiliki tujuan. Sekarang ia memiliki arah. Bima akan masuk penjara, dan saya akan memastikannya. Pukul 9 pagi keesokan harinya, Dr. Suryo menelepon Bima. Saya tidak bisa mendengar percakapannya, tapi saya bisa mendengar sisi Dr. Suryo. Pak Bima, ini Dr. Suryo. Ya, saya perlu Anda datang ke rumah sakit sore ini, sekitar jam 2. Sudah waktunya kita melakukan diskusi serius tentang prognosis Ayu dan pilihan-pilihan ke depannya. Ya, sayangnya, tidak ada perubahan. Saya akan jelaskan semuanya saat Anda tiba. Tolong datang sendiri. Ini akan menjadi keputusan sulit yang perlu kita diskusikan. Bima pasti setuju, karena Dr. Suryo berterima kasih padanya dan menutup telepon. Dia menatap saya dan Rina. Dia akan datang jam 2, katanya. Polisi akan berada di sini jam 1:30 untuk bersiap-siap. Jam-jam berikutnya terasa merangkak. Rina memegang tangan saya. Suster Ratih keluar masuk, memeriksa saya, memberiku kata-kata penyemangat. Para detektif tiba tepat waktu pukul 1:30, bersama dengan 2 petugas berseragam yang akan menunggu di luar ruangan. Inspektur Budi dan Inspektur Iwan mengambil posisi di dekat pintu, di luar pandangan langsung Bima saat dia masuk, tetapi bisa mengamati situasinya. Mereka memasang alat perekam kecil di saku jas Dr. Suryo dan di seragam Suster Ratih, tidak ada yang dibiarkan kebetulan. Setiap kata yang diucapkan Bima akan direkam dari berbagai sumber. Pukul 1:55, Rina mencium keningku.
Kakak pasti bisa, bisiknya. Tetap diam saja, tetap tenang, biarkan dia menghancurkan dirinya sendiri. Dia dengan enggan meninggalkan ruangan, setuju untuk menunggu di lorong bersama para petugas berseragam. Ketika Bima tiba, hanya ada saya, Dr. Suryo, Suster Ratih, dan 2 detektif yang bersembunyi di dekat pintu di dalam ruangan. Tepat pukul 2, saya mendengar langkah kakinya di lorong, suaranya berterima kasih kepada seorang perawat karena menunjukkan jalan. Kemudian pintu terbuka, dan Bima masuk ke ruangan. Dia tampak lelah dan stres. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Bagus. Saya harap dia tidak bisa tidur. Saya harap rasa bersalah menggerogotinya, meskipun saya ragu. Bima telah membuktikan dirinya seorang psikopat. Kemungkinan besar dia hanya stres, karena memastikan rencananya berhasil. Dokter, kata Bima, menjabat tangan dokter. Terima kasih, sudah menemui saya. Tentu saja, kata Dr. Suryo. Silakan duduk. Kita perlu membahas kondisi Ayu. Bima duduk di kursi di sebelah tempat tidur saya, kursi yang sama tempat Dinda duduk saat mereka membahas pembelian penthouse dengan uang asuransi saya. Dia menatap saya dengan ekspresi yang dia pikir adalah kesedihan. Bagaimana keadaannya? Tanyanya. Tidak ada perubahan, kata Dr. Suryo. Kami telah melakukan tes neurologis ekstensif. Hasil pindaian menunjukkan aktivitas otak yang minimal. Dia tidak merespons rangsangan. Menurut pendapat profesional saya, dia dalam kondisi vegetatif persisten, tanpa kemungkinan pemulihan. Saya ingin berteriak pada kebohongan itu. Saya ingin membuka mata saya dan menunjukkan kepada Bima bahwa saya sangat sadar, sangat hidup, dan akan segera menghancurkannya. Tapi saya tetap diam, menjaga napas saya tetap teratur, berpura-pura menjadi mayat yang dia inginkan. Saya mengerti, kata Bima pelan. Jadi, apa pilihan saya? Anda memiliki surat kuasa sebagai wali medisnya, kata Dr. Suryo. Itu berarti Anda bisa membuat keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan alat bantu hidup. Jika kita melepaskan ventilator, Ayu akan meninggal dalam beberapa jam, akan damai. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Menurut Anda, apakah itu keputusan yang tepat? Tanya Bima. Untuk melepaskannya? Katakan, pikir saya. Katakan kamu ingin aku mati, beri mereka alasan untuk curiga. Saya pikir itu keputusan yang harus Anda buat, kata Dr. Suryo hati-hati. Tapi saya bisa memberitahu Anda bahwa bahkan jika, secara ajaib, dia sadar, kualitas hidupnya akan sangat terganggu. Dia akan membutuhkan perawatan 24 jam. Kemungkinan besar akan ada gangguan kognitif yang signifikan. Dia tidak akan menjadi Ayu yang Anda kenal. Bima mengangguk perlahan. Ayu dan saya pernah membicarakan ini, katanya. Beberapa tahun yang lalu, dia bilang dia tidak akan mau hidup bergantung pada mesin. Dia bilang jika hal seperti ini terjadi, dia ingin pergi dengan bermartabat. Pembohong. Kami tidak pernah melakukan percakapan seperti itu. Saya tidak pernah mengatakan itu padanya. Dia mengarang cerita untuk membenarkan pembunuhan saya. Apakah ada sesuatu yang tertulis? Tanya Dr. Suryo. Surat wasiat hidup atau semacamnya? Tidak, kata Bima. Itu hanya percakapan. Tapi saya tahu apa yang dia inginkan. Dan jujur saja, melihatnya seperti ini selama 2 minggu terakhir. Ini adalah siksaan bagi kami berdua. Saya pikir sudah waktunya untuk melepaskannya. Anda yakin? Desak Dr. Suryo. Ini adalah keputusan permanen. Begitu kita menghentikan alat bantu hidupnya, tidak ada jalan untuk kembali. Saya yakin, kata Bima tegas, ini yang Ayu inginkan. Ini yang terbaik untuknya. Dia tidak hidup, dia hanya ada. Itu tidak adil baginya. Yang tidak adil, pikir saya, adalah kau mencoba membunuhku demi uang asuransi. Yang tidak adil adalah kau berpura-pura peduli pada martabatku padahal sebenarnya kau hanya ingin menyelesaikan apa yang kau mulai. Ada satu hal lagi, kata Bima. Asuransi jiwanya. Setelah dia pergi, berapa lama? Berapa lama prosesnya? Itu dia. Kesalahan itu. Momen yang mengungkapkan tentang apa ini sebenarnya. Ekspresi Dr. Suryo tidak berubah.
Saya tidak yakin, katanya. Itu pertanyaan untuk perusahaan asuransi. Kenapa Anda bertanya? Saya hanya ingin memastikan saya bisa menutupi biaya pemakaman, kata Bima cepat, dan akan ada tagihan rumah sakit. Saya ingin memastikan semuanya diurus dengan baik. Tentu saja, kata Dr. Suryo. Tapi saya harus memberitahu Anda bahwa ada beberapa prosedur hukum sebelum kita bisa melanjutkan penghentian alat bantu hidup. Rumah sakit kami mensyaratkan konsultasi dengan komite etik dalam kasus seperti ini. Dan karena kecelakaan Ayu masih dalam penyelidikan polisi. Penyelidikan? Potong Bima. Penyelidikan apa? Itu hanya kecelakaan. Remblong di jalan basah. Ini prosedur standar untuk kecelakaan yang menyebabkan cedera serius, kata Dr. Suryo lembut. Mereka ingin mengesampingkan adanya cacat kendaraan yang bisa membahayakan pengemudi lain. Saya yakin mereka sedang memeriksa sistem rem mobilnya. Saya bisa melihat wajah Bima menjadi pucat. Memeriksa remnya? Ya, kata Dr. Suryo. Hanya prosedur rutin. Jika tidak ada yang salah yang bisa menyebabkan kerusakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini adalah momen kebenaran. Akankah Bima panik? Akankah dia mengatakan sesuatu yang memberatkannya? Tidak, kata Bima, tapi suaranya tegang. Tidak ada yang salah. Hanya sudah tua dan usang. Benarkah? Tanya Dr. Suryo. Maaf, saya kira mobil Ayu keluaran 2015. Itu tidak terlalu tua untuk mengalami remblong, kan? Itu mobil bekas, kata Bima cepat. Siapa yang tahu kondisinya? Dengar, apa hubungannya ini dengan menghentikan alat bantu hidup? Tidak banyak, kata Dr. Suryo. Saya hanya mencoba memahami kecelakaan itu. Pasti mengerikan. Menerima telepon itu, mengetahui istri Anda mengalami kecelakaan yang begitu mengerikan. Ya, kata Bima. Itu adalah hari terburuk dalam hidup saya. Pasti mengerikan ketika rencana pembunuhanmu hanya setengah berhasil, meninggalkan kemungkinan aku bisa mengidentifikasimu. Inspektur Budi melangkah maju dari posisinya di dekat pintu. Sebenarnya, Pak Bima, kami ingin mendengar lebih banyak tentang itu. Bima terlonjak, berbalik, dan melihat detektif itu untuk pertama kalinya. Anda siapa? Inspektur Budi, Polda Metro Jaya, katanya, menunjukkan lencananya. Kami sedang menyelidiki kecelakaan istri Anda. Apa Anda punya waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan? Saya sudah bicara dengan polisi, kata Bima. Tepat setelah kecelakaan. Kami tahu, kata Inspektur Budi. Tapi ada informasi baru yang terungkap. Misalnya, apakah Anda tahu bahwa kerusakan selang rem sangat jarang terjadi pada mobil keluaran 2015? Terutama yang dirawat secara teratur. Dan mobil Ayu dirawat secara teratur, bukan? Dia membawanya untuk ganti oli setiap beberapa bulan. Ya, saya rasa begitu. Bima tergagap. Anda rasa begitu? Desak Inspektur Budi. Anda tidak ingat? Karena catatan servis dari bengkelnya menunjukkan bahwa dia baru saja melakukan servis 3 minggu sebelum kecelakaan. Semuanya, termasuk remnya, dinyatakan dalam kondisi prima. Bima berdiri. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, tapi saya tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Jika Anda ingin berbicara dengan saya, hubungi pengacara saya. Benar, kata Inspektur Budi. Tapi saya pikir Anda akan tertarik untuk membantu kami mencari tahu apa yang terjadi pada istri Anda. Kecuali jika Anda sudah tahu apa yang terjadi. Tentu saja tidak, suara Bima meninggi. Remnya blong. Itu saja. Itu kecelakaan. Benarkah? Kata Inspektur Iwan, kini melangkah maju. Kami memeriksa mobilnya kemarin, dan tim forensik kami menemukan sesuatu yang menarik, selang remnya tidak hanya aus. Selang itu dipotong dengan sengaja. Dipotong sebagian sehingga akan putus di bawah tekanan. Seseorang merusak mobil istri Anda, Pak Bima. Seseorang mencoba membunuhnya. Wajah Bima berubah dari pucat menjadi abu-abu. Itu tidak mungkin. Siapa yang mau menyakiti Ayu? Dia seorang guru. Semua orang menyukainya. Itulah yang sedang kami coba cari tahu, kata Inspektur Budi. Siapa yang punya akses ke mobilnya? Siapa yang tahu jadwalnya?
Siapa yang akan mendapat keuntungan dari kematiannya? Saya tidak tahu, kata Bima, tapi sekarang dia berkeringat. Saya bisa melihat butiran keringat di dahinya. Oh ya? Kata Inspektur Iwan. Saya bisa memikirkan satu orang. Seseorang yang punya akses ke mobilnya setiap malam. Seseorang yang tahu dia akan mengemudi di jalan tol malam itu. Seseorang yang akan mendapatkan miliaran rupiah dari asuransi jika dia meninggal. Anda pikir saya yang melakukannya? Suara Bima terdengar tidak percaya. Anda pikir saya mencoba membunuh istri saya sendiri? Itu gila. Saya mencintai Ayu. Saya di sini setiap hari, berdoa agar dia sadar. Benarkah? Kata Inspektur Budi. Karena kami punya saksi yang mengatakan Anda menghabiskan sebagian besar waktu Anda di sini bersama sekretaris Anda, Dinda Sari, dan bahwa Anda berdua tampak sangat akrab. Rahang Bima mengeras. Dinda adalah rekan kerja dan teman. Dia mendukung saya melalui masa sulit ini. Hanya itu? Tanya Inspektur Iwan. Hanya rekan kerja? Kami punya alasan untuk percaya bahwa Anda dan Dinda Sari telah berselingkuh selama 8 bulan terakhir. Itu bohong, kata Bima. Siapa yang mengatakan itu? Istri Anda, kata Inspektur Budi pelan. Ruangan menjadi sunyi. Bima menatap detektif itu. Apa? Istri Anda memberitahu kami, ulang Inspektur Budi, tentang perselingkuhan. Tentang rencana untuk menghentikan alat bantu hidupnya. Tentang uang asuransi. Tentang penthouse di SCBD. Tentang perjalanan ke Bali. Dia memberitahu kami semuanya, Pak Bima. Tidak mungkin, Bima berkata, tapi sekarang suaranya bergetar. Dia tidak bisa bicara. Dia mati otak. Kalian sendiri yang bilang begitu. Dia menatap Dr. Suryo dengan putus asa, mencari konfirmasi. Tapi Dr. Suryo hanya menatapnya lurus. Saya bilang dia dalam kondisi vegetatif persisten, kata Dr. Suryo. Itu bohong. Apa? Kata Bima. Istri Anda menderita sindrom terkunci, jelas Dr. Suryo. Dia sepenuhnya sadar selama ini. Dia mendengar segalanya, mengerti segalanya. Dia hanya tidak bisa bergerak atau berbicara. Tapi dia bisa berkomunikasi. Dan dia memberitahu kami semua yang Anda katakan kepada Dinda Sari di ruangan ini selama 2 minggu terakhir. Semua tentang perselingkuhan, semua tentang uang asuransi, semua tentang merencanakan pemakamannya saat dia masih hidup. Dan yang paling penting, tentang bagaimana Anda memotong selang remnya. Bima terhuyung mundur. Tidak, katanya. Tidak, itu. Dia. Aku tidak melakukannya. Anda tidak melakukannya, kata Inspektur Iwan. Anda tidak memotong selang remnya? Karena kami punya rekaman suara Anda yang mengatakan persis seperti itu. Mau dengar? Inspektur Budi mengeluarkan ponselnya dan memutar audio. Suara Bima terdengar jelas. Ya, aku yang melakukannya. 2 hari sebelum kecelakaan, aku menyelinap ke mobil Ayu di tengah malam dan memotong selang remnya hampir putus. Cukup lemah sehingga akan putus di bawah tekanan, tapi tidak cukup untuk langsung disadari. Wajah Bima hancur saat mendengar pengakuannya sendiri diputar. Dari mana Anda mendapatkan itu? Bisiknya. Dari istri Anda, kata Inspektur Budi. Dia membantu kami merekamnya. Pelajaran yang didapat, lain kali Anda merencanakan pembunuhan seseorang, pastikan mereka benar-benar tidak sadar sebelum Anda mengaku. Bima menatap saya saat itu. Benar-benar menatap saya. Dan saya membiarkannya melihat. Saya membiarkan dia melihat mata saya mengikuti gerakannya. Saya membiarkan dia melihat bahwa saya sadar. Bahwa saya telah mendengar semuanya. Setiap kata kejam, setiap pengkhianatan, setiap saat dia memainkan peran sebagai suami yang setia, saya sadar. Ayu, katanya, suaranya parau. Kamu, sadar? Saya berkedip sekali, dengan sengaja. Ya. Ya Tuhan, kata Bima. Ya Tuhan, Ayu, aku bisa jelaskan. Bukan begitu maksudku. Bima Aditya, kata Inspektur Budi, mengeluarkan borgol, Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Ayu Lestari. Anda memiliki hak untuk tetap diam.
Bima sepertinya tidak mendengar hak Mirandanya. Dia masih menatapku, wajahnya penuh kengerian. "Ayu, tolong," katanya saat Inspektur Iwan memutar lengannya ke belakang punggungnya. "Tolong, aku tidak ingin ini terjadi. Aku tidak ingin kamu menderita. Aku pikir akan cepat. Aku pikir kamu tidak akan merasakan apa-apa. Tolong, kamu harus mengerti." "Pak Bima, diam," kata Inspektur Budi tajam. "Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan." Tapi Bima tidak bisa berhenti. "Aku mencintaimu," katanya, sekarang menangis. "Aku benar-benar mencintaimu, Ayu." Tapi keadaan berubah. Aku berubah, dan Dinda dan aku. Kami cocok. Dan aku tidak mampu bercerai. Bisnisku sedang menurun. Aku butuh uang asuransi itu. Aku butuh awal yang baru. Tolong, coba mengerti." Mereka menyeretnya keluar dari ruangan, masih mengoceh, masih mencoba membenarkan apa yang telah dia lakukan. Dan saya berbaring di tempat tidur saya, melihatnya pergi, merasakan kepuasan yang kejam yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dia tertangkap. Dia akan masuk penjara. Dan saya selamat untuk melihatnya. Rina bergegas kembali begitu mereka membawa Bima pergi. Dia menangis dan tertawa pada saat yang sama, memeluk Suster Ratih dan Dokter Suryo. "Kakak berhasil," katanya, datang ke sisiku dan meraih tanganku. Kakak berhasil." Dia mengaku, "Mereka punya semua buktinya, dia akan dipenjara selamanya." Saya berkedip sekali. Ya, sudah berakhir. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan cepat. Dinda Sari ditangkap karena keterlibatannya. Laporan forensik mengkonfirmasi bahwa selang rem telah dipotong dengan sengaja. Rekaman itu diterima sebagai bukti. Pengacara Bima mencoba untuk menolaknya, mencoba mengklaim jebakan atau paksaan, tapi sia-sia. Buktinya sangat kuat. Orang tua saya terbang pulang dari Alaska, mereka hancur oleh semuanya. Kecelakaan, pemulihan saya, pengkhianatan Bima. Tapi lebih dari segalanya, mereka bersyukur saya masih hidup, bahwa saya sadar, bahwa saya terjaga, bahwa saya selamat dari upaya pembunuhan Bima. "Kami akan memberimu perawatan terbaik," kata ayah saya, memegang tangan saya, matanya berkaca-kaca. "Terapis terbaik, dokter terbaik, apapun untuk membantumu pulih sebanyak mungkin," dan mereka melakukannya. Selama beberapa minggu berikutnya, saya dipindahkan ke rumah sakit rehabilitasi dan memulai fisioterapi intensif dengan spesialis sindrom terkunci. Perlahan, dengan menyakitkan, saya mulai mendapatkan kembali sedikit gerakan. Kejang di jari saya, gerakan kecil di jari kaki saya. Para dokter menyebutnya keajaiban. Mereka mengatakan sebagian besar pasien sindrom terkunci tidak pernah mendapatkan kembali fungsi motorik apapun, tapi saya bertekad, didorong oleh kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam. Saya ingin berdiri di pengadilan Bima. Saya ingin menatap matanya dan memberitahunya dengan tepat apa yang telah dia lakukan pada saya. Saya ingin dia melihat bahwa dia tidak menghancurkan saya, bahwa meskipun dengan usaha terbaiknya, saya selamat. 6 bulan setelah kecelakaan, saya bisa menggerakkan tangan kanan saya cukup untuk menggunakan komputer khusus yang melacak gerakan jari saya. Alih-alih mengeja huruf demi huruf, saya bisa mengetik kalimat lengkap. Suara saya juga mulai kembali, meskipun lemah dan serak. Tapi itu adalah suara saya, kata-kata saya, dan saya akan menggunakannya untuk mengubur Bima. Sidang diadakan 8 bulan setelah kecelakaan. Bima mengaku tidak bersalah, yang menggelikan mengingat semua bukti yang memberatkannya, tapi pengacaranya tetap mencoba. Mereka mencoba berargumen bahwa rekaman itu diedit di luar konteks, bahwa Bima hanya melampiaskan kepada pacarnya di bawah tekanan ekstrem dan tidak benar-benar memotong selang rem. Tapi forensik jelas, selang rem itu dipotong dengan sengaja. Dan ada rekaman CCTV Bima mengunjungi tempat rongsokan 3 minggu sebelum kecelakaan, tempat rongsokan yang sama di mana dia mengaku telah berlatih di mobil bekas. Saya bersaksi melalui tautan video dari pusat rehabilitasi saya. Dengan bantuan Rina dan komputer suara saya menceritakan semuanya kepada juri. Setiap saat saya terbaring di sana, lumpuh tapi sadar. Setiap kata kejam yang saya dengar, setiap pengkhianatan,
Setiap momen ketakutan bahwa Bima akan berhasil membunuh saya dengan menghentikan alat bantu hidup saya. Ketika saya selesai, ruang sidang hening. Beberapa juri menangis. Bima tidak bisa menatap saya, dia hanya menatap meja di depannya. Dinda, yang telah menerima kesepakatan pembelaan sebagai imbalan atas kesaksiannya, dan duduk di galeri, membenamkan wajahnya di tangannya dan terisak. Juri membutuhkan waktu kurang dari 3 jam untuk mengambil keputusan. Bersalah atas semua tuduhan. Percobaan pembunuhan, penipuan asuransi, konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Dinda dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena keterlibatannya. Saya berada di ruang sidang saat pembacaan vonis, di kursi roda, bersama keluarga saya. Ketika hakim membacakan hukuman, saya merasakan beban yang telah menekan dada saya selama berbulan-bulan terangkat. Keadilan. Akhirnya, keadilan. Saat para petugas memborgolnya dan membawanya pergi, Bima menatap saya. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi apa yang bisa dia katakan? Adakah kata-kata yang bisa menebus apa yang telah dia lakukan? Saya menatap matanya, dan dengan susah payah, saya mengangkat tangan kanan saya dan memberinya jari tengah. Para petugas membawanya pergi. Saya tidak pernah melihatnya lagi. Sudah 2 tahun sejak saat itu. Saat ini, saya duduk di ruang tamu orang tua saya, mengetik cerita ini di komputer saya. Saya telah pulih jauh lebih banyak dari yang diperkirakan dokter. Saya bisa berjalan dengan tongkat, dan saya bisa berbicara. Meskipun masih sedikit serak, saya bisa menggunakan tangan saya dengan cukup baik untuk mengetik, makan sendiri, dan melakukan sebagian besar aktivitas sehari-hari. Saya mungkin tidak akan pernah 100% lagi, tapi saya hidup, saya bebas. Dan Bima membusuk di sel penjara, tempat yang seharusnya. Saya kembali mengajar musim gugur yang lalu. Paruh waktu pada awalnya, tapi sekarang saya sudah kembali penuh waktu. Murid-murid saya luar biasa saat saya kembali. Mereka mengadakan pesta penyambutan, membuatkan saya kartu, dan memberitahu saya betapa saya menginspirasi mereka. Saya tidak merasa menginspirasi. Saya hanya merasa bersyukur masih hidup. Saya menjalani terapi untuk mengatasi trauma dari semua yang terjadi. Tidak mudah. 2 minggu terbaring lumpuh sementara suami pembunuh Anda merencanakan kematian Anda. Beberapa hari lebih sulit dari yang lain. Tapi perlahan tapi pasti, saya sembuh. Perceraian selesai setahun yang lalu. Saya mendapatkan semuanya. Rumah, aset, semua yang coba dicuri Bima dari saya. Saya menjual rumah itu terlalu banyak kenangan buruk. Saya membeli sebuah rumah kecil yang lebih dekat dengan sekolah saya. Awal yang baru. Dan Suster Ratih, perawat yang menyelamatkan hidup saya. Kami sekarang adalah sahabat. Dia datang setiap minggu, membawa anggur, dan kami menonton acara realitas murahan dan tertawa tentang hal-hal bodoh. Dia adalah alasan saya masih hidup. Jika dia tidak memperhatikan air mata saya hari itu, jika dia tidak percaya pada saya, jika dia tidak merekam pengakuan Bima, saya akan mati. Bima akan menghentikan alat bantu hidup, dan tidak ada yang akan pernah tahu itu adalah pembunuhan. Terkadang saya memikirkannya, betapa dekatnya Bima dengan keberhasilan. Jika kecelakaan itu membunuh saya seketika, dia akan tinggal di penthouse itu bersama Dinda, menghabiskan uang asuransi saya, dan semua orang akan berpikir dia adalah suami yang setia yang kehilangan istrinya terlalu cepat. Pikiran itu membuat saya mual, tapi juga membuat saya bersyukur. Bersyukur saya selamat. Bersyukur kebenaran terungkap. Bersyukur keadilan ditegakkan. Orang-orang bertanya apakah saya marah, apakah saya membenci Bima. Sejujurnya, saya tidak tahu. Kebencian itu melelahkan. Kemarahan itu melelahkan. Saya menghabiskan begitu banyak bulan terperangkap di dalamnya. Terbaring di ranjang rumah sakit itu tanpa apa-apa selain kemarahan saya. Tapi sekarang saya hanya lelah. Lelah memikirkannya. Lelah memberinya ruang di kepala saya. Apa yang dilakukan Bima adalah jahat dan tidak bisa dimaafkan. Dia mencoba membunuh saya demi uang.
Dia mengkhianati pernikahan 8 tahun kami tanpa ragu sedikit pun. Dia berdiri di samping ranjang saya dan merencanakan pemakaman saya sementara saya terbaring di sana, sadar. Tidak ada jalan kembali dari sana. Tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan. Tapi dia tidak akan mendefinisikan sisa hidup saya. Dia tidak akan menjadi cerita yang saya ceritakan. Saya lebih dari sekadar apa yang dia lakukan pada saya. Saya seorang guru, seorang saudara perempuan, seorang anak perempuan, seorang teman, seorang penyintas. Saya Ayu Lestari, dan meskipun dengan usaha terbaiknya, saya masih hidup. Kepada siapapun yang mendengarkan cerita ini, saya ingin mengatakan ini, percayalah pada insting Anda tentang orang. Jika ada sesuatu yang terasa salah, kemungkinan besar memang salah. Jangan abaikan tanda bahaya hanya karena Anda ingin percaya pada kebaikan seseorang. Jangan bertahan dalam hubungan yang terasa salah hanya karena Anda telah menginvestasikan waktu bertahun-tahun. Hidup Anda berharga. Anda berharga. Jika seseorang membuat Anda merasa sebaliknya, pergilah. Minta bantuan. Beritahu seseorang. Dan bagi Anda di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa terjebak dalam hubungan dengan seseorang yang ingin menyakiti Anda tidak sendirian. Ada orang-orang yang akan mempercayai Anda, yang akan membantu Anda, yang akan berjuang untuk Anda. Anda berhak merasa aman, Anda berhak dicintai. Anda berhak untuk hidup. Saya selamat karena seorang perawat meluangkan waktu untuk melihat saya, benar-benar melihat saya dan percaya bahwa saya masih di dalam sana, sadar, dan berjuang. Suster Ratih menyelamatkan hidup saya hanya dengan memperhatikan, dengan mempercayai instingnya, dengan tidak menyerah pada saya. Kita semua memiliki kekuatan untuk menjadi seperti itu bagi orang lain. Kekuatan untuk melihat mereka, mempercayai mereka, membantu mereka, gunakan kekuatan itu bisa menyelamatkan nyawa. Bagi saya sedang membangun kehidupan baru, kehidupan yang bebas dari Bima, Dinda, dan mimpi buruk yang mereka timpakan pada saya. Saya mulai berkencan lagi. Seorang rekan guru yang baik, sabar, dan merupakan kebalikan dari Bima. Saya bepergian. Musim panas lalu, saya pergi ke Bali, tempat yang sama yang direncanakan Bima dan Dinda untuk pergi dengan uang asuransi saya. Saya menebarkan abu kehidupan lama saya di sana. Saya membiarkan laut membawanya pergi. Saya bukan orang yang sama seperti sebelum kecelakaan. Bagaimana mungkin? Saya telah melalui neraka dan kembali. Saya telah mengalami hal-hal yang tidak akan saya harapkan bahkan untuk musuh terburuk saya. Saya telah menatap kematian dan selamat. Itu mengubah Anda. Membuat Anda lebih tangguh dalam beberapa hal, tetapi juga lebih menghargai hal-hal kecil. Matahari terbit. Secangkir kopi yang enak. Seorang siswa yang akhirnya memahami konsep yang sulit. Seorang teman yang membuat Anda tertawa sampai menangis. Hidup ini berharga. Hidup ini singkat. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan satu detik pun lagi dari hidup saya dalam kebencian, atau ketakutan, atau dalam bayang-bayang apa yang coba dilakukan Bima pada saya. Saya bebas, saya hidup. Dan setiap hari, saya bangun adalah sebuah kemenangan. Bima ingin saya mati, tapi saya masih di sini. Masih bernapas. Masih berjuang, masih menang. Dan saya akan menjalani kehidupan terbaik yang saya bisa, hanya untuk membuktikan kepadanya. Itulah balas dendam saya. Bukan kebencian, bukan berharap celaka baginya di penjara, tetapi hanya dengan hidup, dan berkembang, dan bahagia meskipun apa yang dia lakukan pada saya. Mereka bilang hidup dengan baik adalah balas dendam terbaik. Saya berencana untuk menguji teori itu secara menyeluruh. Dan Bima, jika entah bagaimana kau mendengar ini dari sel manapun kau membusuk, aku harap itu menjadi pengingat setiap hari bahwa kau gagal. Aku harap itu membuatmu terjaga di malam hari, mengetahui bahwa sementara kau terkunci, aku di luar sini menjalani hidup terbaikku. Aku harap para narapidana lain tahu persis apa yang kau lakukan, betapa pengecutnya kau mencoba membunuh istrimu demi uang asuransi. Aku harap kau memiliki waktu puluhan tahun untuk memikirkan betapa spektakulernya rencanamu gagal. Aku harap kau memikirkan bagaimana keserakahan dan keegoisanmu merenggut segalanya darimu, kebebasanmu, reputasimu, masa depanmu. Kau pikir kau sangat pintar dan licik, memotong selang remku,
membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Tapi kau meremehkanku. Kau meremehkan keinginanku untuk bertahan hidup. Kau meremehkan bahwa seseorang akan cukup peduli untuk menyadari bahwa aku masih sadar. Dan yang terpenting, kau meremehkan betapa bodohnya, kau mengaku kejahatanmu di atas tubuh yang kau pikir tidak sadar. Aku ingin kau tahu bahwa setiap momen bahagia yang aku miliki mulai sekarang adalah bukti kegagalanmu. Setiap kali aku tertawa, setiap matahari terbit yang aku lihat, setiap murid yang aku ajar, setiap kali aku berpegangan tangan dengan seseorang yang benar-benar mencintaiku. Setiap napas yang aku ambil adalah bukti bahwa kau tidak menang, kau tidak menghancurkanku. Kau tidak menghancurkanku. Kau hanya membuatku lebih kuat. Dan jika kau bertanya-tanya, Dinda juga dipenjara. Terakhir ku dengar, dia menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia buat, membuang hidupnya untuk seorang pria yang sudah menikah yang ternyata seorang pembunuh. Dia mencoba mengirimiku surat permintaan maaf sekali. Aku membacanya sampai baris pertama dan kemudian membakarnya. Aku tidak tertarik pada permintaan maafnya. Aku tidak tertarik pada penyesalannya. Dia membuat pilihannya, dan sekarang dia hidup dengan konsekuensinya. Bisnismu bangkrut, ngomong-ngomong. Begitu berita tentang apa yang kau lakukan tersebar, semua klienmu meninggalkanmu. Mitra-mitramu membeli sahammu dengan harga murah. Reputasimu hancur. Namamu menjadi identik dengan percobaan pembunuhan dan pengkhianatan. Segala sesuatu yang kau bangun, segala sesuatu yang kau ciptakan, hilang. Karena kau terlalu serakah, terlalu pengecut, terlalu egois untuk hanya meminta cerai seperti orang normal. Apakah itu sepadan, Bima? Apakah Dinda sepadan? Apakah janji 25 miliar rupiah sepadan dengan sisa hidupmu di penjara? Apakah sepadan kehilangan segalanya? Apakah sepadan menjadi penjahat dalam kisah peringatan yang akan diceritakan selama bertahun-tahun? Aku harap tidak. Aku harap kau menyadari setiap hari betapa fatalnya kesalahan yang telah kau buat. Aku harap itu menggerogotimu. Aku harap kau bermimpi buruk tentang saat di kamar rumah sakit itu ketika kau menyadari bahwa aku sadar selama ini. Ketika matamu bertemu denganku dan kau akhirnya melihatku diriku yang sebenarnya, terjaga, sadar, dan menghakimimu saat kau mengerti bahwa aku telah mendengar setiap kata yang kau ucapkan, setiap rencana yang kau buat, setiap pembantaian kejam terhadap pernikahan kita. Terkadang, ketika aku sedang murung, aku memutar kembali momen itu, kengerian mutlak di wajahmu, pemahaman yang merayap saat kau memahami apa yang telah kau lakukan, apa yang telah kau akui, dan bagaimana pembunuhan sempurnamu telah gagal total. Itu memberiku kegembiraan, Bima. Kejatuhanmu memberiku kegembiraan sejati. Apakah itu membuatku menjadi orang jahat? Mungkin. Tapi mengingat apa yang kau lakukan padaku, kupikir aku berhak mendapatkan sedikit kesenangan dari penderitaanmu. Aku juga bersaksi di sidang vonis Dinda, kau tahu. Aku memastikan hakim mengerti persis apa yang telah dia lakukan, bagaimana dia berpartisipasi dalam merencanakan kematianku, bagaimana dia mencoba perhiasanku saat aku terbaring lumpuh, bagaimana dia tertawa tentang menghabiskan uang asuransiku. Hakim menyebutnya bangkrut secara moral dan terlibat dalam salah satu kejahatan paling dingin yang pernah dia lihat. Dia terisak sepanjang pembacaan vonis, memohon belas kasihan, mengatakan dia masih muda dan bodoh dan jatuh cinta dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Hakim tidak peduli. Aku juga tidak. Dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dia membuat pilihannya, dan sekarang dia membayarnya. 10 tahun tidak cukup menurutku, tapi setidaknya dia di penjara. Setidaknya masa 20-an tahunnya dihabiskan di sel, bukan di penthouse yang sangat dia inginkan. Setidaknya dia belajar bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Bahwa kau tidak bisa berpartisipasi dalam percobaan pembunuhan seseorang dan lolos begitu saja, keluargamu juga hancur. Ibumu tidak mengakuimu, menolak datang ke persidangan, dan memberitahu wartawan bahwa dia tidak mengenali monster yang telah kau menjadi. Orang tua Dinda menggadaikan rumah mereka untuk membayar pengacaranya dan sekarang bangkrut. Dua keluarga hancur oleh pilihan egois dan jahatmu. Tapi tahu keluarga siapa yang berkembang? Keluargaku. Orang tuaku, yang berada di sisiku setiap langkah pemulihanku. Adikku, Rina,
yang tidak pernah meninggalkan sisiku. Teman-temanku, yang mengerumuniku dan mendukungku melewati masa tergelap dalam hidupku. Suster Ratih dan keluarganya, yang menyambutku ke dalam hidup mereka dengan tangan terbuka. Bahkan kakak Suster Ratih, yang sekarang aku kencani. Dia menunjukkan padaku seperti apa cinta sejati itu, seperti apa rasanya memiliki pasangan yang menghargai hidupmu. Kami mengadakan pesta makan malam bulan lalu. Semua orang yang kucintai, berkumpul di sekitar meja makan baruku di rumah baruku. Kami makan, dan tertawa, dan berbagi cerita, dan merayakan kehidupan, dan merayakan kelangsungan hidup, dan merayakan keadilan. Dan tidak sekalipun namamu disebut. Kau telah menjadi tidak relevan dalam ceritaku, Bima. Catatan kaki, penjahat yang dikalahkan, tidak lebih. Kurasa itu yang paling menyakitkan, kan? Jika kau jujur padaku, jika kau datang padaku 2 tahun lalu dan berkata, Ayu, aku tidak bahagia lagi, aku ingin cerai, aku akan hancur, patah hati, mungkin marah. Tapi kita akan menyelesaikannya seperti orang dewasa. Kita akan membagi aset kita dan melanjutkan hidup masing-masing. Kau akan bebas sekarang. Kau masih bisa bersama Dinda, jika kau mau. Kau akan memiliki bisnismu, reputasimu, hidupmu. Tapi kau terlalu serakah, terlalu pengecut, terlalu egois. Kau menginginkan semuanya uang asuransi, rumah, bagianku dari bisnis, Dinda, dan kau bersedia membunuhku untuk mendapatkannya. Dan sekarang, kau tidak punya apa-apa. Benar-benar tidak ada. Hanya sebuah sel penjara dan puluhan tahun untuk memikirkan kesalahanmu. Ada semacam keadilan puitis di dalamnya. Bukan begitu? Aku banyak berpikir tentang mengapa kau melakukannya, mengapa kau memilih pembunuhan daripada perceraian. Dan aku sampai pada kesimpulan bahwa kau hanya orang yang rusak di dalam. Bahwa ada sesuatu yang secara fundamental salah dengan kompas moralmu, empatimu, kemanusiaan dasarmu. Orang normal tidak melihat pasangan 8 tahun mereka dan berpikir, aku harus membunuhnya demi uang asuransi. Orang normal tidak merusak mobil seseorang dan mengirim mereka ke kematian yang hampir pasti. Orang normal tidak berdiri di samping ranjang istri mereka yang sekarat dan mencium selingkuhan mereka dan merencanakan pemakaman. Kau tidak normal, Bima. Kau seorang sosiopat dan seorang narsisis, dan di kepalamu, kau seorang pembunuh rencanamu saja yang tidak berhasil. Dan aku sangat bersyukur aku menyadarinya sebelum kau mendapat kesempatan kedua. Karena kau akan mencoba lagi, kan? Jika aku selamat dari kecelakaan tapi tetap dalam kondisi vegetatif, kau akan mencabut alat bantu hidupnya. Kau akan membunuhku secara legal, dan tidak ada yang akan curiga. Kau memainkan peran suami yang setia dengan sangat baik. Tapi kau meremehkan sindrom terkunci, kau meremehkan kesadaranku. Kau meremehkan belas kasihan dan perhatian Suster Ratih. Kau meremehkan betapa kata-katamu sendiri akan memberatkanmu. Dan sekarang kau membayarnya. Bagus. Aku harap kau hidup lama, Bima. Aku harap kau memiliki umur yang panjang dan sehat di penjara itu. Bukan karena aku berharap baik untukmu, tapi karena aku ingin kau memiliki waktu sebanyak mungkin untuk menyesali apa yang telah kau lakukan, untuk memikirkan apa yang mungkin terjadi, untuk membayangkan kehidupan yang bisa kau miliki jika kau membuat pilihan yang berbeda. Setiap tahun, pada hari peringatan kecelakaan, aku merayakannya. Bukan kecelakaan itu sendiri, tapi kelangsungan hidupku. Kemenanganku atasmu. Aku memanjakan diriku sendiri, melakukan sesuatu yang selalu ingin kulakukan. Tahun lalu, aku terjun payung. Menghadapi ketakutanku akan ketinggian dan terbang di angkasa dengan senyum terbesar di wajahku. Tahun ini, aku merencanakan perjalanan ke Selandia Baru. Aku menjalani hidupku sepenuhnya. Dan setiap tahun, kau akan bangun di selmu, makan makanan penjara, mengikuti aturan penjara, dan menghadapi setidaknya 25 tahun lagi, mungkin lebih, dari hal yang sama. Karena ketika kau memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat, aku akan berada di sana. Di setiap sidang, aku akan bersaksi, dan aku akan mengingatkan dewan persis apa yang telah kau lakukan, dan aku akan membuat mereka mengerti bahwa kau masih seorang pembunuh yang manipulatif, egois yang berbahaya dan tidak pantas mendapatkan kebebasan. Aku akan menjadi mimpi terburukmu,
Bima. Hantu yang tidak bisa kau singkirkan. Korban yang selamat untuk memastikan kau tidak pernah menyakiti orang lain lagi. Kau ingin menghapusku dari hidupmu, bukan? Agar aku menghilang sehingga kau bisa memulai yang baru. Tapi sebaliknya, aku menjadi satu-satunya hal yang tersisa darimu. Satu-satunya hal yang penting dalam ceritamu. Kau adalah pria yang mencoba membunuh istrinya dan gagal. Itulah warisanmu. Itulah caramu akan dikenang. Bukan kesuksesan bisnismu, bukan ambisimu, tetapi kegagalan epikmu sebagai manusia. Dan aku adalah wanita yang selamat, melawan, dan mendapatkan keadilan. Itulah warisanku, dan aku baik-baik saja dengan itu.